Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Hikmah Nur Halimah dengan NIM 2108105069 akan menjelaskan contoh soal dari materi induksi matematika mata kuliah teori bilangan dimulai dari nomor 1. Yang pertama yaitu contoh nomor 1, sigma n I-nya sama dengan 1, I pangkat 3 sama dengan I pangkat 3 plus 2 pangkat 3 plus 3 pangkat 3 plus sampai n pangkat 3 itu hasilnya sama dengan n dikalikan n plus 1 per 2 pangkat 2. Atau kita akan membuktikan bahwasanya untuk setiap bilangan asli n itu berlaku seperti di atas ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang proses yang akan kita lalui itu ada dua. Yang pertama akan mencari membuktikan bahwa PE-nya itu benar. P yang pertama yaitu P1 benar. Kita akan membuktikan bahwa P1 itu benar. Kita masuk ke nomor 1. Jika N-nya sama dengan 1, I pangkat 3 1 pangkat 3 karena ini N pangkat 3. I karena N-nya 1 itu 1 pangkat 3 sama dengan 1 karena 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1. Sama dengan 1 sama dengan N kita ganti menjadi N1 karena sudah diketahui karena N-nya 1. 1 dikalikan 1 tambah 1 per 2 dikuadratkan menjadi 2 karena 1 tambah 1 itu sama dengan 2. 1 kali 2 yaitu 2. 2 per 2 hasilnya 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 yaitu hasilnya 1. Maka P1 itu terbukti benar. Yang kedua yaitu kita akan membuktikan bahwa PK itu sama dengan PK plus 1 itu adalah benar. Kita harus mengasumsikan bahwa sigma K I sama dengan 1 itu dengan seperti ini. I pangkat 3 sama dengan K dikalikan dengan K plus 1 per 2 dikuadratkan. Akan kita dapatkan hasil sigma dari K plus 1 I-nya sama dengan 1 itu I pangkat 3 sama dengan sigma K I sama dengan 1 I pangkat 3 ditambahkan dengan K tambah 1 pangkat 3 sama dengan K dikalikan K plus 1 per 2 kuadrat plus ditambahkan K pangkat 3 plus 3 K pangkat 2 dan ditambahkan 3K ditambahkan dengan 1. Hasil yang akan kita dapatkan yaitu K kuadrat dikalikan dengan K kuadrat plus 2K plus 1 plus 4K pangkat 3 ditambahkan 12K pangkat 2 atau kuadrat plus 12K plus 4 dibagi dengan 4 per 4. Hasil yang akan kita dapatkan selanjutnya bisa kita sederhanakan dengan K pangkat 4 plus 6K pangkat 3 plus 13K pangkat 2 plus 12K plus 4 per 4. Hasil sederhananya yaitu terbukti bahwasanya hasilnya itu sama dengan yang di atas bahwa K plus 1 pangkat 2 dikalikan dengan K plus 2 pangkat 2 per 4. Maka terbukti bahwasanya asumsi di atas itu adalah benar. Kita lanjut ke nomor yang kedua. Sekarang kita masuk ke nomor kedua yaitu pertanyaannya tunjukkan bahwasanya bilangan kuadrat sembarang itu mempunyai bentuk 4K atau 4K plus 1. Jawabannya itu misalkan A, pertanyaan di atas yaitu dapat dinyatakan secara operasional. Kita lihat di sini. Bisa kita nyatakan secara operasional sebagai berikut. Misalkan A adalah bilangan bulat dan kita akan menunjukkan bahwa A kuadrat itu berbentuk 4K atau 4K plus 1. Yang pertama yaitu kita menerapkan algoritma pembagian pada bilangan bulat A dan 4. Maka akan kita peroleh A sama dengan 4Q plus R dengan ketentuan 0 itu lebih kecil sama dengan R. R-nya juga lebih kecil dari 4. Nilai R yang mungkin adalah 0, 1, 2, atau 3. Dengan demikian, bilangan bulat A dapat dinyatakan dalam bentuk 4Q atau 4Q plus 1. Bilangan bulatnya itu dapat
dinyatakan dengan 4Q atau 4Q plus 1. Jadi mana tadi 4K atau 4K plus 1. Jadi kayaknya kita ganti dengan Q. Caranya seperti itu lebih gampangnya, atau 4Q plus 2 atau 4Q plus 3. Sedangkan kita itu untuk menentukan bentuk dari A kuadrat dengan cara menguadratkan keempat bentuk dari A dan diperoleh, kita itu akan membentuk A sama dengan 4Q plus 1, yaitu hasilnya diperoleh hasil 4Q plus 1 kuadrat sama dengan 16Q kuadrat plus 8Q plus 1. Bisa kita sederhanakan menjadi 4 dikalikan dengan 4Q kuadrat plus 2Q ditambahkan dengan 1. Hasil sederhananya yaitu 4K plus 1 dengan K-nya itu yaitu 4Q kuadrat plus 2Q. Untuk A yang memiliki hasil 4Q plus 2 yaitu diperoleh 4Q plus 2 kuadrat sama dengan 16Q kuadrat plus 16Q plus 1. Bisa kita sederhanakan menjadi 4 dikalikan 4Q plus 4Q plus 1 sama dengan 4K, dengan K-nya itu sama dengan 4Q kuadrat plus 2Q. Sedangkan untuk proses yang terakhir yaitu untuk A sama dengan 4Q plus 3 dapat diperoleh 4Q plus 3 kuadrat sama dengan 16Q kuadrat plus 24Q plus 9. Itu bisa kita sederhanakan dengan 4 dikalikan 4Q kuadrat plus 64 plus 2 plus 1. Bisa kita peroleh yaitu 4K plus 1 dengan K-nya yaitu 4Q plus 2 plus 64 plus 2. Maksudnya dari penjabaran yang terakhir yaitu 4K plus 1 dengan K-nya. Jadi 4, maksudnya gini, 4 dalam kurung 4Q kuadrat plus 64 plus 2 tutup kurung plus 1. Maksudnya seperti itu. Kita lanjut ke nomor yang ketiga. Lanjut dengan ke contoh soal nomor 3, yaitu ditanyakan tunjukkan bahwa P dalam kurung N sama dengan N dikalikan N plus 1 dikalikan dalam kurung N plus 5 merupakan kelipatan 3 untuk N, yaitu merupakan bilangan asli. Ada 3 proses yang akan kita lalui untuk membuktikan bahwa pernyataan di atas yaitu benar. Yang pertama itu N ditunjukkan bahwa N-nya itu 1 dengan P dalam kurung 1 sama dengan 1 dalam kurung 1 plus 1 dalam kurung 1 plus 5 itu sama dengan 1 dikalikan 2 dikalikan 6, yaitu sama dengan 12. Angka 12 ini merupakan terbukti benar bahwa pernyataan di atas itu benar karena 12 adalah kelipatan dari 3 untuk bilangan asli, N-nya itu bilangan asli. Proses yang kedua itu N sama dengan K, di mana P dalam kurung K sama dengan K dalam kurung K plus 1 dalam kurung K plus 5, bahwa pernyataan ini benar adanya karena merupakan kelipatan dari 3 untuk N bilangan asli. Proses yang ketiga yaitu N sama dengan K plus 1, di mana P dalam kurung K plus 1 sama dengan K plus 1 dalam kurung K plus 1 ditambah 1 dalam kurung K plus 1 ditambah 5. Itu mendapati hasil K plus 1 dalam kurung K plus 2 dalam kurung K plus 3. Bisa disederhanakan, maksudnya seperti ini. Kita sederhanakan lagi dengan hasil yang di atas, yaitu mendapatkan hasil K kuadrat plus 3K plus 2 dalam kurung K plus 6. Jadi dari K plus 1 K plus 2 ini kita sederhanakan menjadi ini. Selanjutnya kita bisa sederhanakan lagi dari hasil yang K kuadrat plus 3K plus 2 dalam kurung K plus 6, yaitu sederhananya K pangkat 3 plus 3K kuadrat plus 2K plus 6K kuadrat plus 18K plus 12. Kita sederhanakan menjadi, kita jumlah atau sederhanakan menjadi K plus 3 turun 9K kuadrat, yaitu dari 3K kuadrat ditambahkan 6K kuadrat karena sama kuadratnya, ditambahkan dengan 20K dari 2K plus 18K karena sama-sama senilai atau setara plus 12. Kita bisa sederhanakan lagi menjadi hasilnya
K pangkat 3 plus 6K kuadrat plus 5K plus 3K kuadrat plus 15K plus 12. Hasil selanjutnya yaitu kita sederhanakan menjadi K dalam kurung K kuadrat plus 6K plus 5 plus 3 dalam kurung K kuadrat plus 5K plus 4. Hasil akhir dari penyederhanaan di atas yaitu K dalam kurung K plus 1 dalam kurung K plus 5 plus 3 dalam kurung K plus 1 dalam kurung K plus 4. Dari hasil akhir ini terbukti bahwasannya pernyataan di atas atau pernyataan Pn sama dengan N plus 1, N plus 3 itu benar adanya merupakan kelipatan 3 untuk N bilangan asli. Karena ketika hasil akhir ini itu kita nyatakan, itu akhirnya merupakan benar bahwa adanya hasil akhir ini merupakan kelipatan 3 untuk N-nya itu bilangan asli. Sekian, kita akan masuk ke contoh soal yang keempat. Lanjut ke contoh soal yang nomor 4, yaitu ditanyakan jika N bilangan asli, buktikan bahwa N pangkat 3 plus 5N itu habis dibagi 6. Di sini N pangkat 3 plus 5N itu habis dibagi 6. Akan ada 3 proses yang akan kita lalui. Yang pertama itu dibuktikan benar bahwa N-nya itu sama dengan 1. Ketika N sama dengan 1, maka kita ganti semua yang berhubungan dengan N dengan 1. 1 pangkat 3 plus 5 kali 1 yaitu hasilnya 1 plus 5. 1 tambah 5 yaitu 6. Di sini 6 itu bisa habis dibagi 6. Maka pernyataan yang pertama itu benar adanya. Yang kedua yaitu asumsikan kebenaran untuk N-nya itu sama dengan K. N sama dengan K menjadi K pangkat 3 plus 5K sama dengan 6P. Hasil dari 6P ini, hasil dari pernyataan ini menunjukkan benar adanya bahwa 6P itu bisa habis dibagi dengan 6. Terbukti. Proses yang terakhir yaitu kita harus menunjukkan benar bahwa adanya N sama dengan K plus 1. Kita akan mendapatkan hasil K plus 1 pangkat 3 plus 5 K plus 1 sama dengan 6P. Hasil penyederhanaannya yaitu K pangkat 3 plus 3K kuadrat plus 3K plus 1 dalam kurung 5K plus 5. Hasil selanjutnya bisa disederhanakan dengan dalam kurung K kuadrat plus 5K tutup kurung dalam kurung 3K kuadrat plus 3K plus 1 plus 5. Bisa kita sederhanakan lagi dengan K pangkat 3 plus 5K dalam kurung itu plus 6 plus 3K kuadrat plus 3K. Selanjutnya kita akan mendapatkan hasil 3K dalam kurung 3K plus 1. Di mana 3 dikali 2, di mana hasil dari ini itu akan menghasilkan 3 kali 2M. Untuk M-nya itu sama dengan ini N sama dengan 6M. Maka dapat dihasilkan 3 pangkat 3 plus 5K plus 6 plus 6M sama dengan hasil akhirnya yaitu 6P. Dan dari proses yang ketiga itu benar adanya bahwasanya 6 hasil akhir ini, 6P ini akan habis dibagi dengan N. Maka terbukti benar. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Lanjut ke contoh soal yang nomor 5, yaitu soalnya buktikan bahwa semua bilangan berbentuk 7 pangkat N min 2 pangkat N itu dapat habis dibagi 5 untuk setiap N-nya merupakan bilangan asli. Kita akan melalui 3 proses dalam tahap membuktikan bahwa pernyataan di atas yaitu benar. Yang pertama, proses yang pertama yaitu dinyatakan N sama dengan 1. Ketika N sama dengan 1, 7 pangkat 1 min 2 pangkat 1 sama dengan 5 sama dengan 5 dikali 1. Itu merupakan benar adanya terbukti bahwa pernyataan di atas yaitu 7 pangkat N min 2 pangkat N. Ketika 7 pangkat 1 min 2 pangkat 1 itu hasilnya 5 dikali 1 hasilnya 5 itu dapat habis ketika dibagi dengan 5 untuk setiap N bilangan asli.
Proses yang kedua yaitu N sama dengan K. 7 pangkat K min 2 pangkat K sama dengan 5 dikali A. Itu merupakan hasil yang benar, bahwasanya hasil tersebut itu dapat habis dibagi 5. Proses yang ketiga yaitu N sama dengan K plus 1, di mana N-nya kita ubah menjadi K plus 1, maka menjadi 7K plus 1. 7K plus 1 min 2K plus 1 sama dengan 7K dikali 7 min 2K dikali 2. Ini kita hadirkan karena untuk mempermudah dalam pemfaktoran. Pemfaktoran hasil yang akan kita dapatkan yaitu min 2K plus, kali 7 plus 2K 2 pangkat K kali 7. Hasilnya yaitu 7 pangkat K dikali 7 min 2 pangkat K kali 7 plus 2 pangkat K kali 7 min 2 pangkat K kali 2. Hasil akhirnya atau kita sederhanakan dengan 7 dikalikan dalam kurung 7 pangkat K. Sebentar, mohon maaf kameranya agak sedikit tidak fokus ya. Kita ulang, hasil penyederhanaan dari sama dengan yang bagian kedua ini yaitu 7 dalam kurung 7 pangkat K min 2 pangkat K ditambahkan dengan 2 pangkat K dalam kurung 7 min 2. Bisa kita rinci lagi, sederhanakan lagi, yaitu 7 dikalikan hasil dari 7 pangkat K min 2 pangkat K yaitu 5 kali A. Dan kita turunkan 2 pangkat K ke bawah, 7 min 2 sama dengan 5. Hasil dari ini menghasilkan hasil yang lebih sederhana atau hasil akhirnya itu 7 pangkat K plus 1 min 2 K plus 1 itu sama dengan 5 dalam kurung 7A plus 2 pangkat K. Dari hasil akhir ini dinyatakan bahwa benar adanya 7N min 2N itu dari hasil yang akhir ini benar adanya, terbukti bahwasanya hasil ini itu dapat habis dibagi 5 untuk setiap N bilangan asli. Maka terbukti selesai. Kita akan lanjut ke soal yang ke-6. Kita akan melanjutkan contoh soal yang terakhir atau yang ke-6, yaitu kita akan membuktikan bahwasanya Pn benar untuk N bilangan asli dengan menggunakan induksi matematika, bahwasanya P dalam kurung N sama dengan 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus titik-titik-titik N kuadrat sama dengan N dalam kurung N plus 1 dalam kurung 2N plus 1 per 6. Kita akan membuktikannya Pn benar dengan 3 proses yang sudah kita ketahui di nomor-nomor sebelumnya. Yang pertama yaitu kita akan membuktikan bahwasanya ketika N sama dengan 1, P dalam kurung 1 itu kita akan membuktikan bahwa itu adalah pernyataan yang benar. Kita akan mencari nilai dari hasil ini ketika N-nya 1. 1 pangkat 2 sama dengan 1 dalam kurung 1 plus 1 dalam kurung 2 dikali 1 plus 1 per 6. Dari hasil ini kita akan mendapatkan hasil 1 dikali 1 adalah 1, hasilnya 1 dikali 1 plus 1 hasilnya 2, karena 1 plus 1 hasilnya 2, 2 dikalikan 1 hasilnya 2, dan 2 dikalikan 1 hasilnya 2 plus 1 hasilnya 3 per 6. Dari hasil 1 dikali 2 dikali 3 per 6 itu hasilnya 1. Maka benar adanya pernyataan Pn itu adalah benar. Proses yang kedua yaitu kita asumsikan ke dalam N-nya itu K. P dalam kurung K itu kita harus buktikan bahwa pernyataan tersebut benar adanya. Yaitu kita dengan cara P dalam kurung K sama dengan 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus titik-titik plus K kuadrat sama dengan K dalam kurung K plus 1 dalam kurung 2K plus 1 per 6. Ini adalah benar, terbukti adanya bahwa Pn ini benar untuk N bilangan asli dengan menggunakan induksi matematika tersebut. Proses yang ketiga atau yang terakhir yaitu kita akan membuktikan bahwasanya ketika N-nya itu sama dengan K plus 1, maka dihasilkan P dalam kurung K plus 1. Itu adalah sesuatu pernyataan yang benar. Dengan cara seperti ini. P
dalam kurung K plus 1 sama dengan 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus titik-titik-titik plus dalam kurung K kuadrat plus 1 sama dengan hasilnya itu bisa kita sederhanakan dengan dalam kurung K plus 1, dalam kurung K plus 2, dalam kurung 2, K plus 1 plus 1 per 6. Bisa kita sederhanakan dengan K plus 1, K plus 2, 2K plus 3 per 6. Ini akan kita dapatkan hasil dengan perhatian yang udah kita dapatkan. Ini kita sudah mendapatkan hasil ini, maka kita harus memperhatikan dari hasil tersebut. Bahwa P dalam kurung K plus 1 itu sama dengan 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus titik-titik-titik sampai plus K kuadrat plus dalam kurung K plus 1 kuadrat. Itu dari 1 kuadrat sampai K kuadrat itu merupakan PK. Akan dihasilkan K dalam kurung K plus 1 dalam kurung 2K plus 1 plus dalam kurung K plus 2 kuadrat plus 6. Jadi hasil dari ini kita akan mendapatkan hasil lain atau menyederhanakan dari hasil di atas, yaitu kita dapat sederhanakan dengan dalam kurung K plus 1 itu sama dengan dalam kurung K dalam kurung 2K plus 1 plus 6 dalam kurung K plus 2 per 6. Dari hasil ini kita akan mendapatkan hasil rincian lagi, yaitu K plus 1 dikalikan dengan dalam kurung 2K kuadrat plus K plus 6K plus 6 per 6. Selanjutnya sama dengan K plus 1 dikalikan dengan dalam kurung 2K kuadrat plus 7K plus 6. 7K plus 6 ini dari hasil ini. K plus 6K. K plus 6K itu karena sama, K itu hitungan 1, jadi 7K. Ini 2K pangkat 2 kita turunkan plus 6 per 6. Hasil penyederhanaannya lagi yaitu mendapatkan hasil dalam kurung K plus 1 dalam kurung 2K plus 3 dalam kurung K plus 2 per 6. Ini hasil penyederhanaan dari hasil ini. Selanjutnya dari hasil ini pun akan kita sederhanakan kembali untuk membuktikan bahwa pernyataan bahwa pernyataan N sama dengan K plus 1 itu benar dengan menyederhanakan hasil ini ke hasil akhir. Hasil akhirnya itu dalam kurung K plus 1, dalam kurung K plus 2, dalam kurung 2K plus 3 per 6. Dari hasil akhir ini bisa kita buktikan bahwasanya hasil ini merupakan suatu pernyataan yang benar dengan PN itu benar untuk N bilangan asli dengan menggunakan induksi matematika dari pernyataan PN sama dengan 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus titik-titik N kuadrat sampai N kuadrat itu sama dengan N dalam kurung N plus 1 dalam kurung 2N plus 1 sama dengan 6. Itu adalah pernyataan yang benar adanya dan hasil ini terbukti. Terima kasih mungkin dari penjelasan contoh soal dari nomor 1 sampai 6. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.